Halo semuanya, perkenalkan aku Eldu Devanya Lindsay. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai penggunaan modul time off pada Odoo 16. Jadi, kita akan mulai dengan menduplikasi database dari pengerjaan lab sebelumnya. Kemudian, setelah diduplikasi, kita juga akan memastikan bahwa modul time off telah terinstall pada Odoo. Dengan cara kita lakukan search pada apps. Kemudian, hasilnya akan ada time off. Kemudian pastikan bahwa di sini udah install. Jika belum, maka bisa diinstal terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan login sebagai administrator, kemudian mengubah akses modul time off user melalui settings, manage user, kemudian kita pilih user dan ubah akses. Nah, untuk user manager HR atau HANA, kita akan ubah aksesnya menjadi administrator di sini untuk time off. Kemudian untuk user mahasiswa, yaitu di sini adalah Hasim sebagai staff payroll, dan memiliki manajer user adalah Heru sebagai kepala seksi payroll, maka kita akan ubah akses modul time off pada Heru menjadi officer di sini. Selanjutnya kita akan login sebagai manajer HR atau HANA dan akses time off type pada configuration. Kita buka di modul time off, kemudian configuration, kemudian kita buat new. Nah, di sini kita akan membuat beberapa jenis cuti, yaitu cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Kemudian untuk isi lainnya bisa disesuaikan dengan jenis cuti yang ingin dibuat. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian allocation. Nah, di sini skenario-nya adalah seorang karyawan sudah menghabiskan jatah waktu cuti yang dimiliki. Namun ternyata memiliki kebutuhan mendesak sehingga perlu mengajukan cuti lagi. Maka dari itu karyawan tersebut mengajukan penambahan jatah waktu cuti kepada manajer HR. Nah, sebagai manajer HR, kita bisa membuat allocation atau kayak kesempatan untuk cuti bagi karyawan untuk perusahaan PT kita dengan cara masuk ke modul time off, kemudian approval, allocation, dan kita buat new. Kita berikan cuti tahunan sebanyak 12 hari untuk company atau untuk PT kita. Kemudian kita akan validasi allocation tersebut, jadi kita save agar bisa digunakan oleh perusahaan kepada karyawan. Kemudian hasilnya dari itu submit, kemudian ketika disimpan ini to approve, ketika divalidasi hasilnya akan menjadi approve. Selanjutnya kita akan login sebagai user masing-masing, yaitu Hasim, dan submit pengajuan allocation-nya melalui modul time off, kemudian kita masuk ke navigation, new time off, kemudian my time off, kemudian my allocation, kemudian klik new. Sebenarnya kita isi sesuai ketentuan. Di sini aku buat compensatory days dengan durasi 8 jam. Kemudian kita akan login sebagai manajer HR, yaitu Hana, lalu menyetujui allocation yang dibuat Hasim sebelumnya. Nah, caranya bisa membuka modul time off dengan user Hana, kemudian masuk ke approval, allocation, hasilnya seperti ini, dan bisa divalidate untuk approve-nya. Setuju allocation dengan validate dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita login sebagai user masing-masing, yaitu Hasim, dan pergi ke dashboard, yaitu kita akan melihat jumlah jam atau hari tersisa untuk mengambil cuti. Untuk Hasim di sini masih memiliki 8 jam untuk compensatory days, kemudian juga 12 hari untuk cuti tahunan. Kemudian masuk ke bagian time off. Skenario-nya adalah seorang karyawan ingin mengajukan cuti dengan jatah cuti yang dimiliki. Maka dari itu kita akan mengajukan cuti sebagai karyawan menggunakan user Hasim dan membuat time off request. Kita masuk ke modul time off, my time off, kemudian pilihan my time off lagi, kita klik new, kita isi bahwa kita akan membuat request time off untuk compensatory days untuk mengurus keperluan acara penting keluarga. Durasinya adalah 8 jam di tanggal 2 Desember. Kemudian kita juga membuat request time off untuk cuti tahunan di tanggal 7 sampai 8. Durasinya adalah 2 hari dan menghadiri acara keluarga dan juga istirahat. Selanjutnya, kita juga akan membuat request time off untuk cuti sakit
Di sini durasinya adalah 5 hari dari tanggal 11 sampai 15 dan deskripsinya adalah cuti sakit atas saran dokter untuk pemulihan dari kelelahan dan menjaga kondisi kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan login menggunakan user manager user, yaitu kepala seksi payroll, Heru, untuk menyetujui time of request untuk cuti tahunan dan compensatory days, serta menolak time of request untuk cuti sakit. Caranya kita masuk ke mode time off, approval, kemudian time off. Di sini terlihat 3 request time off yang dibuat oleh Hasim. Kemudian kita akan menyetujui time of request dengan approve dan menolak dengan refuse. Hasilnya kan seperti ini. Jadi untuk cuti tahunan kita approve dan hasilnya akan jadi second approval. Kemudian untuk cuti sakit kita refuse. Jadi di sini statusnya berubah menjadi refuse. Namun untuk cuti compensatory days ini tidak dapat diberikan approval apapun. Jadi kita langsung lanjut ke step selanjutnya. Kita login sebagai user manager HR yaitu Hana. Kemudian melakukan persetujuan kedua untuk time of request dari cuti tahunan dan juga persetujuan untuk cuti compensatory days. Untuk cuti tahunan kita approve lagi sehingga hasilnya statusnya akan berubah menjadi approve dan untuk compensatory days juga di approve aja langsung, kemudian statusnya berubah menjadi approve. Setelah semua permintaan cuti sudah disetujui, manajer HR bisa melihat laporan tentang status cuti karyawan di bagian reporting. Jadi bagian reporting ini kita bisa melihat analisis untuk request time off yang dibuat. Misalnya di sini untuk Hasim ada 5 hari untuk cuti sakit. Kemudian di sini bisa juga dalam bentuk pie chart. Selanjutnya kita akan login sebagai user masing-masing yaitu Hasim dan membuka dashboard dan melihat kembali jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti. Misalnya di sini untuk cuti tahunan tersisa 10 hari dari 24 hari karena sebelumnya Hasim merequest 12 hari untuk request time off cuti tahunan dan tersisa 10 jam untuk compensatory days karena Hasim merequest 8 jam untuk request compensatory days sebelumnya. Masuk ke bagian pertanyaan, di sini apa perbedaan dari user dan manager pada modul time off? Jadi untuk user, mereka bisa melakukan request time off, bisa mengajukan berdasarkan jatah cuti yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dan request time off itu dibuat dengan mengisi tipe cuti, tanggal, serta alasan pengajuan cuti. Kemudian user juga dapat melihat riwayat pengajuan cuti dan sisa cuti yang dimiliki. Manager dapat menerima notifikasi mengenai pengajuan cuti dari karyawan, kemudian bisa memberikan persetujuan atau penolakan terhadap request time off tersebut. Selain itu, manajer juga bisa melihat laporan persentase pengajuan cuti, beserta siapa dan berapa hari cuti tersebut dilakukan. Nomor 2 yaitu tipe approval di time of request. Jadi di sini ada yang pertama no validation, jadi request itu tidak perlu persetujuan dan akan langsung disetujui secara otomatis setelah request itu dibuat dan diajukan. Kemudian by time of officer itu request harus disetujui oleh seorang yang berwenang seperti manajer dari user atau HR atau sebutannya di sini adalah time of officer. Kemudian by manager itu request akan dikirim ke manajer untuk persetujuan. Sedangkan by manager and time of officer itu request perlu persetujuan dari manajer dan juga time of officer. Untuk nomor terakhir yaitu refleksi mengenai apa yang baru dipelajari. Pada lab kali ini saya belajar mengenai penerapan allocation, yaitu mendistribusikan jatah cuti kepada karyawan. Kemudian distribusi ini bisa diberikan kepada user tertentu atau juga kepada seluruh karyawan dalam perusahaan. Kemudian saya juga belajar mengenai mengajukan request time off sebagai karyawan dan melihat sisa jatah cuti yang dapat diajukan oleh karyawan. Dan yang terakhir, saya belajar melakukan persetujuan terhadap request time off hingga melihat laporan berdasarkan time off yang diambil oleh para karyawan di sini sebagai manajer dalam perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada lab kali ini. Terima kasih.